Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang bertanya, kenapa kok yang dihatamkan kitab Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang dikatakan as-sahhul kutub al-musannafah ba'da kitabillahil azim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Jadi setelah Al-Qur'an, apabila orang mau mengkaji kitab yang tersahih adalah kitab Sahihul Bukhari. Dan dalam kitab Sahihul Bukhari di situ terdapat keberkahan. Dan kemudian kenapa kok dibacanya ketika bulan Rajab? Dalam muqaddimah kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa, salah seorang habaib daripada marga Al-Ahdal, beliau yang menulis muqaddimah di situ menyatakan, awal bulan Rajab dikisahkan ketika itu datang sekumpulan ulama dari daerah Zabid, Murawa'ah mendatangi Ibn Ya'qub Asy-Syirazi. Ibn Ya'qub Asy-Syirazi adalah seorang ulama ahli hadis. Kemudian datang ke sana minta untuk dibacakan kitab Sahih Al-Bukhari. Akhirnya dari awal Rajab dibacakan Sahih Al-Bukhari, kemudian di masa itu berakhir ketika tanggal 3 Sya'ban. Kemudian berlangsung itu di setiap tahunnya dan di tempat-tempat yang lain hingga akhirnya menjadi satu tradisi yang kita kenal bersama. Setiap bulan Rajab ada pembacaan Sahih Al-Bukhari, bahkan dihatamkan. Bukan berarti bacanya Bukhari hanya ketika Rajab. Kalau kita baca, kita kaji secara ilmiah, di luar Rajab pun juga kita baca. Tapi kalau dibaca dengan sistem tadarus, dibaca bersamaan sampai hatam, itu dibaca ada di bulan Rajab sebagai tradisi daripada orang-orang yang saleh. Dan akhirnya saat ini bukan hanya tradisi, tapi ini menjadi satu identitas kita. Bahwasanya kita ahlus sunnah wal jamaah, yang pertama kita mengakui kitab Sahih Al-Bukhari sebagai kitab yang paling sahih. Kita harapkan berkahnya dengan kita membaca dan kita mempelajarinya. Kita bukan golongan orang yang mengkritik Sahih Al-Bukhari. Karena orang yang mengkritik Sahih Al-Bukhari itu ibaratnya, mohon maaf, ada lalat mau hinggap di pohon yang gede, udah ratusan tahun umurnya pohon. Dan lalatnya bilang begini, kamu hati-hati ya, saya mau hinggap di situ. Itu pohon kalau bisa jawab, dia akan jawab, kamu mau 1 juta lalat nggak ngaruh. Orang yang mengkritik Sahih Bukhari itu ibarat orang ngeludahin matahari. Kena kepada siapa? Ya dirinya sendiri. Oke, kita bukan golongan orang yang mengkritik Sahih Bukhari. Dan kita menunjukkan identitas kita itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Makanya jangan pernah kita ngikut-ngikut ajaran-ajaran yang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maka jamaah Majlis Ta'lim Kuitang, jamaah pecinta Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, dan pecinta para habaib, para ulama, para tuan guru, mereka semuanya mari kita sama-sama jangan pernah kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena kembali adalah untuk orang yang meninggalkan. Kita nggak pernah meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka kita nggak perlu kembali pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis selalu ada bersama kita terus insya Allah. Bulan Rajab kita hatamkan Sahih Al-Bukhari. Bulan Ramadan kita hatamkan Al-Quran. Nggak ada pisahnya antara kita dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan secara ilmiah ada kitab Ajaibul Athar fi Tarajim Al-Akhbar. Ada juga Sajaratun Nur Az-Zaituna fi Tabaqatil Malikiyah. Di situ dikisahkan ini tradisi orang-orang saleh, baik yang ada di Al-Azhar atau di Universitas Az-Zaituna ataupun yang ada juga di Hadramut. Mereka kalau terjadi ada satu wabah, maka mereka kumpul bersama, kemudian mereka bagi menghatamkan Sahih Bukhari, dan begitu mereka hatam Sahih Bukhari, maka diangkat musibah dari daerah tersebut. Oh ya benar nih, kalau pemerintah tahu harus bayar beneran ini. Insya Allah virus corona nyingkir sudah. Berkat kita hatamkan Sahih Bukhari. Dan semoga insya Allah majlis ini jadi majlis yang membawa keberkahan untuk kita semuanya. Kita bisa hadir di tempat ini istiqomah sampai ke anak cucu kita. Kita ambil berkah daripada tempat semacam ini, dan kita niatkan insya Allah keberkahan kita di sini sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dan anak-anak kita sekalipun yang belum lahir insya Allah akan jadi istiqomah mengikuti majlis yang ada di tempat ini. Hadza min wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.